Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberi nikmat dan kesempatan hidup yang lebih baik dan bisa menata kehidupan lebih baik ke depannya. Di sini kami akan membahas teori permainan. Dan kami dari kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zaki Haikal Habuni Harahap. Yang kedua ada Tri Ibnu Ridha, ada Vivi Kumalasari, Heldina Putri, Reza Chandra, dan Afil Ahmad. Baik, yang pertama ada pendahuluan definisi metode optimasi untuk menyelesaikan secara optimal permasalahan dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, yang secara bersamaan memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan mereka masing-masing. Baik, sejarah James Waldegrave pada 13 November 1713 yang memperkenalkan konsep minimax sebagai cara untuk menyelesaikan permainan dua orang dengan strategi campuran. Emil Borel telah membuat formulasi modern tentang strategi campuran dalam teori permainan pada tahun 1921 sampai tahun 1927. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketentuan umum. Yang pertama, teori permainan memusatkan pada analisis keputusan dalam suasana konflik. Yang kedua, setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki inteligensi yang sama dan tujuan sama, yaitu memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimin dan minimax. Yang ketiga, terdiri dari dua pemain. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Yang keempat, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. Yang kelima, permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0 dan tidak ada yang menang atau kalah. Yang terakhir, tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi. Kedua pemain atau kelompok pemain berpikir secara rasional. Yang kedua pemain atau kelompok pemain memilih strategi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, kedua pemain atau kelompok yang pemain saling mengetahui strategi lawan. Yang keempat, kedua pemain atau kelompok pemain mengetahui nilai keputusan payoff. Jadi kita bisa tahu nilai keputusan itu disebut payoff dari setiap keputusan yang dibuat. Yang terakhir, permainan dilakukan dengan memilih strategi secara berulang-ulang sampai diperoleh pemecahan masalah yang optimum. Selanjutnya, klasifikasi yang terdiri dari 3. Yang pertama, jumlah pemain. Poinnya ada 3. Yang pertama 2 pemain, yang kedua 3 pemain, yang ketiga n pemain, n besar dari 3. Yang kedua, nilai permainan. Ada 2, nilai 0 sama dengan adil. Yang kedua, nilai tak 0 sama dengan tidak adil. Yang terakhir yaitu strategi permainan dibagi 2, yaitu murni dan campuran. Selanjutnya itu ada strategi. Strategi murni. Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal flat point yang sama. Strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan flat point yang sama. Contoh kasus, strategi murni. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. A mengandalkan 2 strategi dan B mengandalkan 3 strategi. Yang mana perusahaan A mengandalkan 2 strategi, yaitu strategi harga murah atau S1 dan strategi harga mahal atau S2. Sedangkan perusahaan B mengandalkan 3 strategi, yaitu strategi harga murah atau S1, strategi harga sedang atau S2, dan strategi harga mahal atau S3. Di sini ada angka 1, 9, 2,
8, 5, dan 4. Cara bacanya, jika perusahaan A menerapkan strategi harga murah sebesar 1, sedangkan perusahaan B menerapkan strategi harga murah sebesar 1, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 1, sedangkan perusahaan B mendapatkan kerugian sebesar 1. Jika perusahaan A menerapkan strategi harga murah sebesar 9, dan perusahaan B menerapkan strategi harga sedang sebesar 9, maka perusahaan A mendapatkan keuntungan sebesar 9, sedangkan perusahaan B mendapatkan kerugian sebesar 9. Jika perusahaan A menerapkan strategi harga murah sebesar 2, perusahaan B menerapkan strategi harga mahal sebesar 2, maka perusahaan A mendapatkan keuntungan sebesar 2, sedangkan perusahaan B mendapatkan kerugian sebesar 2. Selanjutnya, jika perusahaan A menerapkan strategi harga mahal sebesar 8, sedangkan perusahaan B menerapkan strategi harga murah sebesar 8, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 8, perusahaan B mendapatkan kerugian sebesar 8. Jika perusahaan A menerapkan strategi harga mahal sebesar 5, perusahaan B menerapkan strategi harga sedang sebesar 5, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 5, sedangkan perusahaan B mendapatkan kerugian sebesar 5. Yang selanjutnya itu perusahaan A menerapkan strategi harga mahal sebesar 4, sedangkan perusahaan B menerapkan strategi harga mahal sebesar 4. Maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 4, dan perusahaan B akan mendapatkan kerugian sebesar 4. Penyelesaian. Langkah 1. Untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Di baris pertama itu ada angka 1, 9, dan 2. Dari angka tersebut, nilai yang paling kecil yaitu ada nilai 1. Selanjutnya, baris selanjutnya itu ada angka 8, 5, dan 4. Dari angka tersebut, nilai yang paling kecil yaitu ada angka 4. Langkah 2. Untuk pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Di kolom pertama itu ada nilai 1 dan 8. Sekarang kita mencari nilai terbesarnya. Nilai terbesarnya yaitu ada 8. Kolom selanjutnya itu ada nilai 9 dan 5. Nilai terbesarnya itu ada 9. Selanjutnya ada angka 2 dan 4. Kita mencari nilai besarnya itu ada 4. Selanjutnya, kita akan mencari nilai terkecil dari nilai terbesar yang sudah kita cari tadi. Ada angka 8, 9, dan 4. Nilai terkecilnya yaitu 4. Kesimpulan yang kita dapatkan dari contoh kasus strategi murni yang tadi ialah pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 optimal. Dan kedua, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal atau S2. Demikian juga dengan B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal atau dalam kurung S3. Yang ketiga, penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Contoh kasus strategi campuran dari kasus sebelumnya, dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan yang tadinya memiliki produk murah dan mahal sekarang menambah satu lagi strategi bersaing dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang, dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang
bagaimana cara mencari maksimis dan maksimaksnya. Saya akan menjelaskan tentang langkah pertamanya. Langkah pertama, kita harus mengetahui apa yang kita cari terlebih dahulu. Yang pertama kita cari itu, kita akan mencari tentang nilai maksimis dan maksimasnya terlebih dahulu, seperti strategi murni. Kita bisa melihat di kolom yang ada ditampilkan di PPT, ada namanya perusahaan A. Di perusahaan A ini terdapat ada 3 jenis, yaitu ada strategi murah, ada strategi sedang, dan ada strategi mahal. Dimana di strategi murah ini terdapat angka 2, di strategi sedang ini terdapat angka 5, di strategi mahal ini terdapat angka 7. Jadi teman-teman, dimana angka berapa yang termasuk angka maksimis? Yaitu angka 2. Kenapa angka 2? Karena maksimis ini adalah kita mencari angka yang paling terkecil di antara semuanya. Jadi di dalam kolom ini terdapat angka 2 yang paling kecil. Terus setelah itu yang kedua itu ada strategi sedang. Di strategi sedang ini terdapat angka -1, 2, dan 4. Jadi nilai yang maksimisnya itu angka berapa? Yaitu angka -1. Yang ketiga itu ada strategi harga mahal. Di strategi harga mahal ini terdapat angka 6, 1, dan 9. Jadi nilai maksimis yang paling kecil itu adalah 1. Lalu maksimaksnya. Kalau kita mencari maksimas ini kebalikan dari angka yang maksimin tadi, yaitu angka yang paling besar yang terdapat di kolom. Yaitu yang pertama ada di harga murah itu terdapat angka 6, sedangkan di harga sedang terdapat angka 5. Dan di harga mahal itu terdapat angka 9. Jadi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya itu adalah diperoleh angka penyelesaian berbeda dari A min kurang lebih 2 dan B lebih besar dari 5. Di sini saya akan menjelaskan yaitu langkah kedua. Kita baca dulu langkah kedua ini apa yang dicari. Yaitu masing-masing pemain menghilangkan strategi menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Yang kedua, bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian adalah nilai minimum. Bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Baik, kita lihat di kolom yang ada di PPT tadi, yaitu tentang perusahaan A juga. Jadi di perusahaan A ini, di harga paling murahnya itu terdapat angka 2, 5, dan 7. Jadi dicari juga maksiminnya itu terdapat angka 2 karena dia itu angka yang paling kecil juga. Terus strategi harga sedang itu terdapat angka -1, 2, dan 4. Harga yang maksiminnya itu -1. Baru sementara itu di strategi yang paling mahal itu terdapat angka 6, 1, dan 9, dimana terdapat angka maksiminnya itu di -1. Baru kita dapat di angka maksimasnya itu tadi di strategi harga murah itu dapat angka 6, di strategi harga sedang itu terdapat angka 5, di strategi harga mahal itu dapat angka 9. Kenapa? Karena bagi AS2 itu adalah strategi terburuk. Jadi S2 ini merupakan strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian, ada nilai minusnya. Jadi kalau suatu yang menggunakan angka minus itu berarti dia perusahaannya itu bisa dikatakan terburuk karena kurang gitu penghasilannya. Baru bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Jadi gitu. Di bagian S3 ini bisa menimbulkan kerugian paling besar. Karena pepalan ini satu, kenapa dia bisa paling besar? Karena kita bisa lihat kayak kita buat diagram, pasti otomatis angka minnya itu di sebelah kanan. Karena kalau semakin ke sebelah kanan, otomatis semakin besar kerugian atau semakin besar angka yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah ketiga. Di langkah ketiga ini adalah kita memperoleh kombinasi yang dimana baru setiap pemain menghilangkan strategi buruk mereka.
kita bisa melihat tampilan yang ada di PPT, yaitu di strategi harga murah itu dapat angka 2, di strategi harga sedang itu dapat angka 5, dan di strategi harga mahal itu dapat angka 6 dan angka 1. Kenapa demikian? Kan kita sudah bisa baca nih di sini nih memperoleh kombinasi. Jadi di dalam PPT ini dimasukkan kombinasinya itu tentang harga murah dan harga sedang saja. Bisa diambil dari harga murahnya itu di angka 2 karena itu angka yang maksiminnya, sedangkan di angka 5 itu angka maksimasnya atau angka yang paling besar. Begitu juga yang di strategi harga mahal. Di strategi harga mahal ini terdapat angka maksimin, yaitu dapat angka 6 dan angka maksimannya angka 1. Itu yang paling kecil. Langkah keempat ini adalah, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan kedua probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan, bila kemungkinan keberhasilan perusahaan, strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S3 adalah sebesar 1 min P. Begitu pula dengan pemain B. Kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S2 adalah 1 min Q. Kita bisa lihat di tampilan PPT, yaitu di sini dijelaskan, digambarkan bahwa strategi harga murah S1 itu jadi nilainya itu P. Jadi P. Nih, jadi 2 sama 5. Jadi di strategi harga mahal itu jadi S3 atau S3 jadi 1 min P. Kenapa 1 min P? Karena di satunya ini kan angka paling kecil dalam kolom. Jadi dimasukkan 1. Kalau P ini dia tuh angka yang paling besar gitu, angka maksimisnya. Begitu juga tadi di harga yang paling murah atau S1P. Baik, saya akan menjelaskan langkah 5. Mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1 sama dengan 2P ditambah 6 dalam kurung 1 dikurang P, sama dengan 2P ditambah 6 dikurang 6P, sama dengan 6 dikurang 4P. Bila strategi A direspon B dengan S2 sama dengan 5P ditambah 1 dalam kurung 1 dikurang P, sama dengan 5P ditambah 1 dikurang P, hasilnya 1 ditambah 4P. Bila digabung 6 dikurang 4P sama dengan 1 ditambah 4P. 5 sama dengan 8P, P sama dengan 5 per 8, hasilnya 0,625. Penyelesaian, apabila P sama dengan 0,625 maka 1 dikurang P sama dengan 0,375. Memasukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Dengan persamaan ke-1, 2P ditambah 6 dalam kurung 1 dikurang P sama dengan 2 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 0,375. Hasilnya 3,5. Lanjut, dengan persamaan kedua, 5P ditambah dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 1 minus P, hasilnya 5 dikali 0,625 ditambah 1 kali 0,375, hasilnya 3,5. Lanjut, saya akan menjelaskan dari mana datangnya 2P ditambah 6 dalam kurung 1 dikurang P, yaitu kita ambil dari kolom sama baris yang ada pada tabel sebelumnya ya. Oke, kita masukkan 2P ditambah 6 dalam kurung 1 dikurang P sama dengan 2P ditambah 6 dikurang 6P, hasilnya 6 dikurang 4P. Selanjutnya 5P ditambah 1 dalam kurung 1 dikurang P sama dengan 5P ditambah 1 dikurang P. Itu kita taruh 5P dulu,
Lalu 1 dikali 1, 1. 1 dikali P, P. Sama dengan 4P ditambah 1P. Jadi gitu ya teman-teman, bagaimana mencari penjelasan dari dimana datang 2P tambah sekian-sekian dengan 5P ditambah 1 tersebut. Lanjut, dari kedua tadi kita gabungkan 6 dikurang 4P sama dengan 4P ditambah 1. Kita selang-selingkan 6 dikurang 1 sama dengan 4P ditambah 4P. 6 dikurang 1 sama dengan 5, 4P ditambah 4P, hasilnya 8P. Jadi 5 per 8 sama dengan 0,625. Penyelesaian keuntungan yang diharapkan adalah sama dengan 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungan A hanya 2, yaitu nilai maksimin. Untuk perusahaan B, yaitu caranya bila strategi B direspon A dengan S1 sama dengan 2Q ditambah 5 dalam kurung 1 dikurang Q sama dengan 2Q ditambah 5 dikurang 5Q. Hasilnya 5 dikurang 3Q. Bila strategi B direspon A dengan S2 sama dengan 6Q ditambah 1 dalam kurung 1 dikurang Q sama dengan 6Q ditambah 1 dikurang 1Q sama dengan hasil akhirnya 1 ditambah 5Q. Bila digabung, 5 dikurang 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q, 4 sama dengan 8Q, Q sama dengan 4 per 8, sama dengan hasilnya 0,5. Maka 1 dikurang Q hasilnya 0,5. Oke, kita masuk ke penjelasan. Yang pertama, 2Q ditambah 5 dalam kurung 1 dikurang Q sama dengan 2Q ditambah 5 dikurang 5Q. Dari mana kita dapatnya? Yang pertama kita 2Q ditambah 5. 5 itu dapat dari 5 dikali 1 lalu dikurang 5Q. 5Q itu kita dapat dari 5 dikali Q. Hasil akhirnya 5 dikurang 3Q. Lanjut, 6Q ditambah 1 dalam kurung 1 dikurang Q sama dengan 6Q ditambah 1 dikurang Q. 6Q terlebih dahulu kita taruh. 1 dapat dari mana? 1 dikali 1. Lalu dikurang Q. Q itu kita dapat dari 1 dikurang Q. Jadi hasilnya 1 ditambah 5Q. Lalu hasil yang 2 tadi kita gabungkan, 5 dikurang 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q. 5 dikurang 1 sama dengan 3Q ditambah 5Q. 4 sama dengan 8Q. 4 per 8 hasilnya ialah 0,5. Jadi itu ya teman-teman penjelasan dari perusahaan B dan perusahaan A. Selanjutnya kita masukkan ke dalam nilai persamaan. Yang pertama dengan persamaan ke-1. Hasil yang tadi 2Q ditambah 5 dalam kurung 1 dikurang Q sama dengan 2 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,5. Hasil akhirnya 3,5. Selanjutnya dengan persamaan kedua sama seperti tadi, 6Q ditambah 1 dalam kurung 1 dikurang Q sama dengan 6 dikali 0,5 ditambah 0,5 hasilnya 3,5. Penyelesaian, kerugian minimal yang diharapkan sama yaitu 3,5. Pada langkah pertama kerugian minimal adalah 5, yaitu nilai minimax. Dengan demikian, dengan strategi ini, B bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Kesimpulannya, strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian B masing-masing sebesar 1,5. Selanjutnya penutup. Yang pertama, teori permainan dikembangkan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam situasi konflik antara dua kepentingan sehingga diperoleh penyelesaian optimum. Yang kedua, penyelesaian optimum yang dimaksud adalah terpilihnya alternatif penyelesaian yang memberikan keuntungan maksimum bagi pihak.
yang menang, tetapi memberikan kerugian minimum bagi yang kalah. Yang ketiga, dalam praktik sehari-hari di masyarakat, teori permainan tidak selalu dapat ditetapkan dengan baik, karena asumsi-asumsi yang digunakan untuk mendasari teori ini tidak selalu dapat dipenuhi. Yang terakhir, di samping itu, kekomplekan masalah seringkali memberikan kesulitan tersendiri terhadap penerapan teori ini.